Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan baik fisik agar tetap terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, kali ini saya akan berbagi tentang pengetahuan stroke untuk bertanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Bapak Abinaya. Abinaya? Ya. Saya kena stroke bagian kanan. Kaki saya yang kanan jari-jarinya nekuk ke dalam. Akibatnya buat jalan agak pincang. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Baiklah, insya Allah saya akan menjawab sebisa saya mampu. Untuk pertanyaan Abinaya, jadi intinya dari sakit tersebut untuk bagian kaki pas melangkah itu terganggu atau sakit kalau jalan. Jadi intinya ada di bagian jari ini seolah-olah nggak bisa digerakin karena udah kaku. Jadi pas jalan ini bagian jarinya nyaruk. Jadi intinya ya kita lakukan pergerakan-pergerakan yang khusus di bagian kaki. Jadi begini cara untuk mengatasi kaki yang pas jalan nyaruk ya. Jadi intinya kita mungkin jalan agak susah. Jadi kita gerak-gerakan dari kaki ini, kita paksa begini. Nah, kita tekan. Mungkin sakit, tapi kita paksa dikit. Nah, seandainya untuk berdiri susah, kita dibantu sama teman atau saudara kita. Nah, kita lakukan gerak memutar. Nah, dari gerakan ini kita hitung 10 kali. Nah, terus lawan arah 10 kali, kebalikannya 10 kali. Nah, terus kita usahakan kita ratakan lagi, kita lakukan gerak pakai sebelahnya sama 10 kali juga. Nah, pas itu ke posisi jongkok, mungkin dari kita melipat kaki sakit, mungkin kita bagaimana caranya agar kita bisa duduk. Nah, beginilah. Nah, posisi begini, kaki kita putar-putar lagi, tapi tangan kita letakkan lurus begini. Jadi ini fungsinya dari motor-motor ini, kita nanti ada respon. Nah, dari bentuk begini lain kalau lama begini. Jadi tangannya dimajuin semua, kita lakukan hal yang sama, kita putar 10 kali dan berlawanan 10 kali, sama satunya juga kita lakukan hal yang sama. Nah, habis itu kita coba lipat, atau kalau di sholat itu untuk sila. Nah, mungkin dari kaki yang satu sama yang satunya mungkin bisa kita lipat, kita tekuk. Nah, mungkin dari yang sakit mungkin maksimal segini ya nggak masalah, yang penting kita lipat. Nah, pas kita lipat mungkin segini, kita lakukan gerak. Jadi tangan kita taruh di depan semua, kita gerakin punggung kita sama perut kita depanin begini. Nah, kita tekan, hitung sampai 10. Jadi kondisi tegap itu awal gini, 1, 2, itu sampai 10 kali. Nah, terus dari posisi begini kita rubah kaki kanan yang di dalam, mungkin segini nggak masalah. Nah, tapi ininya di depanin, jangan di belakang. Kita lakukan hal yang sama, kita hitung 10 kali lagi. Nah, itu kita lakukan bisa di luar atau di dalam ruangan, di kamar. Jadi kita bisa lakuin di manapun.
Jadi ininya nggak mesti kita susah lah dari area buat latihan. Nah, terus dari posisi gerak sila tersebut kita lakukan gerak berikutnya, yaitu kita luruskan kaki. Nah, kita tarik tangan ini kalau bisa, kalau nggak bisa ya kita beginiin aja. Nah, kita hitung sampai 10. Nah, terus kaki satunya sama 10 juga. Nah, dari gerak tersebut sudah lakuin 10-10. Ke tahap berikutnya adalah kita coba kita tekuk begini. Nah, mungkin dari kaki yang normal kita mungkin bisa sampai maksimal kita tekuk. Mungkin dari kaki yang satunya mungkin sebatas begini atau lebih ini. Nah, kalau udah mentok jangan dipaksain. Nah, kita lakukan sama, kita dari lurus kita tekuk itu 10 kali. Nah, mungkin sampai segini ya lakuin aja. Nah, dari nekuk begini kita hitung 10, mungkin dari sehari 2 hari mungkin nggak terasa, pas 3 hari 4 hari mungkin dari yang tadinya segini itu bisa mungkin ada kemajuan. Nah, dari proses gerak-gerak tersebut secara tidak langsung otot-otot yang saraf di sini itu akan mulai membaik. Jadi pas kita jalan itu nggak bakal istilahnya ribet lah, jadi bisa nggak ngaruh lah, bisa normal kembali. Nah, dari bagian tersebut kita langkah ke bagian berikutnya. Dari gerak begini, tahap selanjutnya adalah kaki kita paksain gerak ke samping, jadi dari gerakan sendiri. Nah, kalau susah untuk digeser ke kanan, kita contohin ke kaki yang normal, kita gerak ke kiri. Jadi gini sobat Aljawi, kita lakuin 10 kali. Nah, itu jadi dari paha ke sini itu akan merespon motorik yang di sini nih. Jadi tanpa terasa apa yang kita lakukan itu dari hasil olah kita sendiri. Jadi misal ini susah nih, yang sakit, nggak apa-apa kita angkat pakai tangan, 2 tangan kita. Nah, kita balikin lagi 10 kali. Nah, posisi itu kita lakuin 15 menit lah. Nah, jadi ininya kalau kita capek kita tetap kita istirahat. Nah, dari gerak begini itu kita lakuin selama 1 minggu. Nah, untuk dari setiap harinya kita lakuin kalau setiap waktu. Jadi pas kita lakuin 10 kali kita lakuin gerakan yang berikutnya, udah ke sampai gerakan yang terakhir kita ulangin lagi. Tapi kalau kita capek kita istirahat kurang lebih 15 atau 20 menit, kita udah semangat lagi kita lakuin lagi. Jangan nunggu sejam atau 2 jam, mungkin untuk ngelakuin gerakan lagi udah males ya. Moodnya kurang lah. Jadi pengalaman dari apa yang saya lakukan itu mungkin pernah, jadi pas ngelakuin terlalu banyak istirahat itu malah mood kita susah, malas. Nah, mungkin dari pembimbingnya atau saudara yang nemenin kita olahraga itu udah ngerasa bete, kita lakuin sendiri. Jadi nggak ngandelin orang lain atau kerabat atau saudara kita atau suami atau istri kita lah. Nah, mungkin dari ambisi untuk sembuh ada, mungkin orang lain kurang begitu support, kita tetap ikhtiar kita lakuin sendiri. Jadi tetap dalam hati kita harus berpikir, kita memohon, kita berdoa, nggak mesti kita ucapin. Dari zikir tersebut kita tetap berdoa moga diberi kesembuhan, kenormalan kembali dalam kehidupan. Nah, terus kita ikhtiarnya ngelakuin gerak. Jadi dari gerak ada, dari ikhtiar doa ada. Nah, untuk selebihnya untuk masalah kesembuhan, jangan kita yang nentuin seminggu harus sembuh, harus normal kembali, jangan. Itu malah akan sia-sia. Jadi biarlah kita hanya sekedar ikhtiar, berdoa. Untuk masalah hasil biarlah Allah yang nentuin.
atau Tuhan lah. Jadi dari gerak-gerak tersebut kita lihat 1 minggu atau 5 hari lah. Kalau sekiranya banyak perubahannya, berarti alhamdulillah mungkin dari tahap selanjutnya bagian apa yang kita perlu kita beresin atau kita perhatiin. Dari sehari sampai seminggu atau 5 hari, kalau nggak ada perubahan, ini kita stop, karena kita udah lakuin setiap saat, setiap hari, tapi kok nggak ada kemajuan. Nah, mungkin kita terlalu berharap dari gerak tersebut pasti sembuh, jangan, itu salah. Dimanapun namanya obat atau terapi, itu adalah sarana menunjang untuk masalah hasil, biarlah menentuin. Jadi nggak ada salahnya kalau kita udah berusaha keras, pastilah ada hasil yang dicapai. Jadi dari gerak yang tadinya jalannya kayak terhambat lah atau nyerimpet, nah, kita nggak langsung ke fokus, nggak bisa. Soalnya penderita stroke umumnya itu ya harus bertahap. Jadi bukan kayak kesleo atau patah tulang kita fokus ke bagian ini. Enggak, kalau stroke mah biasanya berkaitan. Jadi nggak bisa kayak orang urut, kena jarinya kita urut, itu lain cerita. Itu dari pengalaman saya, cara terapinya begitu. Jadi kita bisa kita tiru, bisa kita praktekin. Nah, mungkin kalau ada yang punya sedikit rezeki ya jangan ngandelin terapi, kita ke medis atau herbal atau obat tradisional. Jadi dari obat-obatan ada, dari fisik juga ada terapi atau gerak lah. Nah, terus dari dalam ada doa. Jadi setiap kali kita ngelakuin, diamnya kita tetap bisa berzikir, doa, minta kesembuhan. Nah, dari upaya-upaya tersebut insya Allah membuahkan hasil yang maksimal. Jadi jangan sampai kita pesimis, mungkin udah lama atau udah sekian kali terapi kok nggak ada hasil, ya mungkin belum ketemu aja jalan yang terbaiknya. Nah, mungkin ada jalan yang terbaik ini, apa salahnya kita coba. Nah, mungkin dari itu aja yang bisa saya sampaikan Sobat Elzawi. Moga-moga dari apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa membuahkan hasil. Moga bermanfaat, amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.